Mengapa tabut perjanjian tidak ditemukan lagi? Gereja Katolik memiliki jawabannya. Catholic Credo Channel. Mengapa tabut perjanjian tidak ditemukan lagi? Tabut perjanjian hilang, dan sampai saat ini tidak ditemukan lagi. Berabad-abad para teolog, ahli kitab suci dan arkeolog berusaha menemukan tabut perjanjian. Gereja Katolik memiliki jawabannya. Memang ada klaim dari ahli arkeologi Lynn Redmaya yang adakan penyelidikan di Temple Mount, Dome of the Rock, Yerusalem. Katanya ia telah menemukan tempat di sana yang merupakan tempat Maha Kudus di zaman Bait Allah pertama. Redmaya perkirakan tabut perjanjian dikubur dalam-dalam di bawahnya. Tapi tidak mungkin diperbolehkan diadakan penggalian. Jadi Redmaya hanya klaim tanpa bukti kalau tabut perjanjian benar ada di tempat itu. Ada juga Romuaya, yang mengaku melihatnya terkubur di bawah Bukit Golgota, dan Tom Kreutzer melihatnya di Gunung Pisgah dekat Gunung Nebo. Tapi pendapat mereka berdua tanpa bukti yang tidak bisa diterima oleh komunitas arkeolog. Dalam 2 Makabe bab 2 ayat 4-8 ditulis. Di dalam naskah itu terdapat pula berita bahwa atas ilham Allah, Nabi itu telah menyuruh, supaya kemas suci dan tabut perjanjian menyertai dia ketika ia pergi ke gunung yang telah didaki Musa untuk memandang milik Allah. Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah kediaman yang berupa gua. Kemah suci, tabut perjanjian dan mezbah ukupan di bawahnya masuk, lalu tempat masuk direbat olehnya. Kemudian beberapa orang yang mengiringnya pergi ke sana untuk menandai lagi. Ketika Yeremia dapat tahu tentang hal itu, maka ditegurnyalah mereka, katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umat serta mengasihaninya lagi. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan serta awan akan nampak lagi, sebagaimana dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa juga, supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Maka tempat yang disebutkan juga merupakan tempat rahasia. Tempat itu beserta tabut perjanjian tidak ditemukan hingga hari ini. Menurut tradisi Yahudi, katanya tabut perjanjian dibawa ke Ethiopia oleh anak dari Ratu Seba yang bernama Menelik, dan sekarang ada dalam komunitas Aksum. Tapi tidak bisa diketahui kebenarannya, karena hanya pertapa yang bisa masuk dalam tenda. Komunitas ini juga tidak pernah berikan bukti tabut perjanjian ada pada mereka. Menurut Talmud kemungkinan tabut perjanjian disembunyikan Raja Yosia di suatu tempat rahasia, yang dipersiapkan Raja Salomo, jika tempat itu diserang. Tapi tempat itu tidak diketahui. Ada juga tradisi yang tertulis dalam surat Esdras. Katanya tabut perjanjian dibawa oleh pasukan yang menang dalam penjarahan Yerusalem. Apa kata kitab suci? Dalam Wahyu bab 11 dan 12 ditulis. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Kitab suci menulis tabut perjanjian itu telah ada di bait Allah di surga. Dan tabut perjanjian itu adalah Bunda Maria. Jadi pertanyaan, mengapa kotak emas tabut perjanjian tidak ditemukan lagi? Jawabannya karena kita telah memiliki Bunda Maria. Kitab Wahyu dengan jelas mengatakan tabut itu telah ada di surga, dan tabut itu adalah Bunda Maria. Sudah sejak awal sejarah gereja, Maria telah dihormati sebagai tabut perjanjian baru. Santo Hippolytus tahun 235 katakan, "Ya, Maria adalah tabut yang dibentuk dari kayu yang tidak lapuk."
Sebab dengan ini dinyatakan bahwa tabernakelnya dilepaskan dari kelapukan dan kerusakan. Santo Gregorius sang pembuat mukjizat yang hidup tahun 213–270 katakan, "Mari menyanyikan melodi yang diajarkan kepada kita oleh harpa Raja Daud dan mengatakan, bangunlah, oh Tuhan, ke tempat perhentianmu, Engkau dan tabut tempat kudusmu. Sebab sesungguhnya perawan Maria adalah sebuah tabut yang dilapisi dengan emas baik di sisi dalam maupun luar, bahwa ia telah menerima seluruh kekayaan tempat kudus itu." Santo Athanasius dari Alexandria hidup tahun 296–373 katakan, "Oh perawan yang terhormat, sungguh engkau lebih mulia daripada semua yang mulia. Sebab siapakah yang sama mulianya, oh tempat kediaman Sang Sabda Tuhan? Dengan siapakah dari antara makhluk ciptaan akan kubandingkan engkau, oh perawan? Engkau lebih mulia dari mereka semua, oh tabut perjanjian, yang diliputi oleh kemurnian bukan oleh emas. Engkau adalah tabut di mana ditemukan bejana emas yang mengandung roti mana yang sesungguhnya, yaitu, daging di mana keilahian tinggal menetap." Tabut perjanjian adalah kotak emas tanda kehadiran secara khusus dari Allah yang diwujudkan berupa Shekinah awan kemuliaan yang menaunginya. Dan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 35 tertulis, "Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Di mana kuasa Allah yang menaungi digunakan kata episkiazo, dan kata yang sama episkiazo digunakan saat menceritakan tentang awan kemuliaan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Di mana tertulis dalam Lukas bab 9 ayat 34, "Datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka." Jadi Maria dinaungi Shekinah awan kemuliaan tanda kehadiran Tuhan sebagai tabut perjanjian baru. Dalam kitab suci tertulis jelas, kalau Allah sangat mementingkan kekudusan tabut perjanjian. Karena di dalamnya diletakkan roti mana dan 2 loh batu ke-10 sabda perintah Allah dan tongkat Imam Harun. Betapa lebih istimewa perhatian Allah pada kekudusan Maria, sang tabut perjanjian baru yang mengandung puteranya sendiri. Bukan hanya roti mana, tapi sang roti hidup yang dikandung Maria, bukan 2 loh batu tapi sang sabda menjadi manusia yang dikandung Maria. Dan bukan hanya tongkat Imam Harun tapi sang imam besar yang tertinggi yang dikandung Maria. Kotak emas tabut perjanjian hanyalah berisi kiasan dari Yesus yang dikandung Maria. Dan tabut perjanjian adalah kiasan dari Bunda Maria yang mengandung Allah Putera. Sama seperti bait Allah di Yerusalem yang adalah kiasan dari Yesus sendiri, telah dihancurkan tahun 70. Karena kita tidak membutuhkan bait suci lagi, karena tabir pemisah dalam bait suci telah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Jalan ke tempat kudus telah terbuka, dan kita telah memiliki Yesus sebagai perantara kita di hadapan tahta Allah. Demikian juga sama seperti bait suci Allah di Yerusalem telah diruntuhkan. Demikian juga dengan kotak emas tabut perjanjian, tidak diperlukan lagi, karena tabut perjanjian yang baru telah ada yaitu Bunda Maria. Mereka yang tidak mengimani Bunda Maria sebagai tabut perjanjian akan terus mencari tabut kotak emas dan tidak akan menemukannya. Nabi Yeremia telah mengatakan pada kitab Yeremia bab 3 ayat 16. "Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali." Dengan demikian sabda Tuhan telah katakan kotak emas itu tidak akan ada lagi. Mengapa kita mencari yang lama sedangkan kita telah memiliki tabut perjanjian yang baru? Wahyu bab 11 ayat 19 katakan, "Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu." Tabut itu telah ada di surga.
Tabut itu adalah Bunda Maria. Jangan lupa ikuti seri Tabut Perjanjian yang kedua. Bisakah menghujat Tabut Perjanjian? Jangan lupa subscribe, share, dan hidupkan lonceng.